Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan selalu jaga kesehatan. Ya, bertemu lagi dengan saya Yuli Waida ya. Nah, sekarang kita melanjutkan materi sebelumnya. Mohon maaf karena Bu Yuli baru sempat memberikan video pembelajaran lagi. Nah, makanya Bu Guru akan mengulangi materi yang kemarin sudah Bu Guru ajarkan atau sudah Bu Guru sampaikan. Nah, kali ini Bu Guru akan mengulangi yaitu tentang fungsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kalian sudah mempelajari relasi. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi. Yang selanjutnya adalah memahami konsep fungsi. Fungsi itu disebut juga dengan pemetaan. Bagaimana ciri-cirinya? Kita pelajari bareng-bareng ya. Baik, fungsi atau pemetaan itu merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lainnya, atau simpelnya yaitu setiap anggota himpunan A atau disebut juga dengan daerah asal, yaitu domain itu harus memiliki pasangan di himpunan B atau disebut juga daerah kawan, yaitu kodomain. Maka ini bisa disebut sebagai fungsi. Kemudian selanjutnya untuk contohnya fungsi, misalkan ada himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, C, maka semua anggota A itu harus mempunyai pasangan di himpunan B dan tidak boleh lebih dari satu pasang. Misalkan ada anggota satu mempunyai pasangan lagi dengan A, maka ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Jadi kalau fungsi itu harus masing-masing mempunyai satu pasang saja, tidak boleh lebih dan tidak boleh tidak punya pasangan. Jadi semuanya itu harus berpasangan. Nah, contohnya lagi di sini. Nah, misalkan seperti ini. Fungsi atau bukan? Bukan fungsi. Kenapa? Karena 4 tidak memiliki pasangan. Yang ini bukan fungsi karena satunya lebih dari satu pasang. Nah, kalau yang ini merupakan fungsi karena semua anggota himpunan A itu mempunyai pasangan semuanya dan masing-masing anggota hanya mempunyai satu pasang. Walaupun di sini semuanya kedua itu tidak masalah. Yang penting kamu perhatikan yang himpunan asalnya atau domainnya. Jadi himpunan asalnya ini harus berpasangan dan masing-masing harus mempunyai satu pasang, tidak boleh lebih dan tidak boleh tidak berpasangan. Seperti itu ya. Ini yang dinamakan fungsi. Kemudian untuk menentukan banyaknya fungsi, misalkan ada dua himpunan A ke B. Himpunan A misalkan 2, 4, 6 dan himpunan B-nya AB. Banyaknya fungsi dari himpunan A ke B itu ada berapa? Nah, kalau kamu membuat atau mengerjakannya dengan gambar diagram panah seperti ini, nanti akan memakan waktu dan memakan tempat. Sehingga ada cara cepatnya, yaitu dengan cara misalkan banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka banyaknya anggota B dibalik, dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Tapi kalau dari B ke A berarti banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan banyaknya anggota himpunan B. Contohnya ini tadi, NA-nya ada berapa NA? NA ada 1, 2, 3, ada 3 dan NB-nya ada 1, 2, ada 2. Jadi banyaknya fungsi dari A ke B itu adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Jadi NB-nya ada berapa? 2 dipangkatkan 3, yaitu sama dengan 8. Jadi kalau himpunan
banyaknya fungsi dari A ke B itu adalah 2 pangkat 3, berarti ada 8 himpunan. Banyaknya fungsi dari A ke B itu berarti ada 8. Paham? Ya, baiklah, kita lanjutkan lagi. Setelah menghitung banyaknya fungsi, kita menghitung nilai fungsi. Untuk menghitung nilai fungsi, misalkan ada contoh fx sama dengan 2x min 2. Ini adalah fungsi x-nya. Pertanyaannya, tentukan f1. Artinya, jawab. Fx sama dengan 2x min 2. Pertanyaannya adalah f1. Artinya x di sini diganti dengan 1. Jadi sama dengan 2. X-nya diganti dengan 1. Berarti 2 dikali 1 dikurangi 2. 2 kali 1 2 dikurangi 2. Berarti sama dengan 0. Kemudian berikutnya lagi F2. Berarti X-nya diganti dengan 2. 2 kali 2 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, misalkan ada pertanyaan, bayangan negatif 2 oleh F. Sama saja, bayangan negatif 2 itu artinya X-nya diganti dengan 2. Nggak usah bingung, ini tadi yang A, B, C. Bayangan negatif 2 berarti F negatif 2 sama dengan 2 dikali X-nya berarti diganti dengan negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4 kurangi 2. Negatif 4 kurangi 2 berarti hutang 4, hutang lagi 2. Jadi hutangnya ada 6. Yang ini pun sama, nanti X-nya tinggal diganti dengan 5. Nah, kalau yang nilai X untuk Fx sama dengan 8. Fx sama dengan 8. Artinya Fx-nya kita tulis. Berarti 2x min 2 sama dengan 8. Baru dihitung, sehingga 2x sama dengan 8. Karena ini dengan ini tidak sejenis, maka tidak bisa dihitung. Ini kita gabungan ke sini yang sejenis. Negatif pindah ruas jadi positif 2. Jadi 2x sama dengan 10. Maka 2x sama dengan 10. Jadi x-nya sama dengan 10 dibagi 2. Maka ketemu x-nya sama dengan 5. Seperti itu. Sudah paham atau belum? Ya, silakan dipelajari dulu ya. Anak-anak, supaya kalian bisa lebih paham lagi, kita kerjakan bersama-sama contoh soal berikut ya. Untuk soal nomor 1, tentukan diagram panah ini itu merupakan fungsi atau bukan fungsi. Memperhatikan yang A, contoh yang A. Himpunan A anggotanya adalah 1, 3, 5 dan himpunan B, A, B, dan C. Apakah ini merupakan fungsi? Coba kalian tebak, ini fungsi atau bukan fungsi? Ya, karena semua anggota A itu mempunyai pasangan dan masing-masing satu, sehingga ini disebut fungsi. Betul atau salah jawaban kalian? Kasih dulu ya. Kemudian yang berikutnya, fungsi atau bukan fungsi? Nah, ini anggota A berpasangan dengan A dan ke B, kemudian 3-nya ke C, 5-nya juga ke C. Fungsi atau bukan? Ini bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Karena anggota A salah satu, yaitu satu ini berpasangan 2, yaitu ke A dan ke B. Kalau fungsi itu semuanya berpasangan dan masing-masing harus mempunyai satu pasang, tidak boleh lebih dari satu, sehingga karena satunya ini mempunyai 2 pasang, jadi jadi yang poin B ini merupakan bukan fungsi. Kemudian yang C, fungsi atau bukan? Ini juga bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan, yaitu 3 tidak mempunyai pasangan, sehingga ini bukan fungsi. Yang D, fungsi atau bukan? Ya, kalau yang D ini adalah fungsi. Karena semua himpunan A
itu semuanya berpasangan dan masing-masing hanya satu pasang. Kemudian yang E fungsi atau bukan? Ya, kalau E ini juga fungsi karena semuanya berpasangan. Walaupun ada yang antara anggota 1 dengan 3 sama-sama ke A, ini tetap fungsi karena yang penting himpunan A semua pasang. Kemudian yang F ini fungsi atau bukan? Ya, bukan fungsi karena 3 ini tidak memiliki pasangan. Ini bukan fungsi. Paham ya? Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 2. Tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B. Dari anggota himpunan A-nya adalah 2,4 dan B-nya adalah A, I, U, E, O. Kita kerjakan. Ini yang pertama. A, himpunan banyaknya anggota himpunan A ada berapa? 1, 2. Ada 2. Kemudian banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Banyaknya pemetaan dari A ke B, artinya himpunan banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Jadi NB-nya ada berapa? 5 pangkat 2, yaitu ada 25. Kemudian yang B, NA-nya ada berapa? NA-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian NB-nya ada berapa? 1, 2. Pertanyaannya adalah himpunan banyaknya pemetaan dari B ke A. Berarti NA dipangkatkan NB. NA-nya ada berapa? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Paham anak-anak? Nanti kalian coba sendiri di rumah ya. Di buku modul kalian itu kan banyak contoh soal-soal, silakan kamu kerjakan sendiri. Kita lanjut contoh yang ketiga. Diketahui fungsi X itu adalah 7 min 4X. Tentukan yang A. Diketahui Fx-nya adalah 7 min 4X. Ditanyakan F negatif 5, artinya X-nya diganti dengan negatif 5. Jadi 7 dikurangi 4, X-nya diganti negatif 5. Jadi 7 dikurangi 4 kali negatif 5 adalah negatif 20. Negatif ketemu negatif jadi positif 20, yaitu 27. Paham anak-anak? Yang C, B dulu, maaf. Yang B, bayangan negatif 2. Berarti sama kayak ini. F negatif 2. Berarti 7 dikurangi 4 dikali negatif 2. Berarti 7 dikurangi 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Negatif sama negatif jadi positif. Maka 7 ditambah 8 adalah 15. Kemudian yang C, nilai X jika Fx-nya itu adalah 23. Fx itu sendiri 7. 7 dikurangi 4X sama dengan 23. Jadi 7, maaf, karena ini 7 dengan negatif 4X itu tidak sejenis, jadi 7-nya kita pindahkan ke sini. Makanya ditulis yang ada X-nya saja. Ditulis, nah 7-nya kita pindahkan ke sini jadi negatif 7. Karena di sini negatif, maka di sini ikut tetap negatif. Maka negatif 4X sama dengan 23 kurangi 7 adalah berapa? 16. Sehingga X-nya adalah 16 dibagi negatif 4, sehingga X-nya sama dengan negatif 4. Seperti itu. 16 dibagi positif bagi negatif itu hasilnya adalah negatif. 16 bagi 4, 4. Jadi hasilnya X-nya ketemu negatif 4. Kemudian yang D. Yang D. Tentukan nilai A jika FA sama dengan negatif 11. Kok ada A-nya Bu? Sedangkan di sana nggak ada A-nya. Berarti karena ini FA, maka X-nya diganti dengan A. Berarti kan FI sama dengan 7 negatif 4X. Jadi FA artinya 7 dikurangi 4A. Padahal FA-nya sudah ketemu berapa? Negatif 11 sama dengan 7 dikurangi 4A. Ini gabungan ke sini. Negatif 11 pindah ruas jadi negatif 7, karena positif pindah ruas jadi
negatif, ini masih ada 4A. Berarti min 18 sama dengan negatif 4A, sehingga A-nya sama dengan negatif 18 dibagi negatif 4, atau sama saja 18 per 4. Dibagi saja hasilnya berapa. Seperti itu anak-anak, sudah paham? Silakan kalian lihat sendiri ya di rumah, soal-soal silakan kerjakan. Pembelajaran pada hari ini silakan kalian pelajari lagi dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa kalian di rumah harus tetap belajar walaupun kalian belajar sendiri di rumah. Soal-soal yang ada di buku kalian silakan dikerjakan. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung bertanya sama Bu Yuli. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya Bu Yuli akan menyampaikan yaitu memahami bentuk penyajian fungsi dan korespondensi satu-satu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat ya. Terima kasih. Sekian dari Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.